Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukurillah. Alhamdulillah pagi ini kita Alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam mapel pelajaran Quran hadis, walaupun ini dengan tatap muka dengan daring. Semoga kita tetap semangat walaupun kita ini dengan teknis atau acara yaitu dengan acara daring. Yang dimaksud daring di sini yaitu kita pelajaran jarak jauh. Semoga materi yang nanti kita pelajari bersama, semoga nanti bisa menambah ilmu yang manfaat dan berkah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, selalu menjaga diri kita sendiri daripada yaitu dari COVID-19, yaitu COVID-19 Corona. Semoga kita bisa terhindar dari bala tersebut. Amin. Anak-anakku yang kami hormati dan yang kami sayangi, kita ini akan menginjak mapel pelajaran Quran hadis kelas 7, yaitu kita bab 3. Mari kita anak-anak membuka Al-Quran hadis, kalau di LKS yaitu halaman 45, bab 3, yaitu terakhir untuk semester pertama. Karena ini anak-anak perlu diperhatikan, untuk materi daring ini mungkin masih ada 2 kali ini. Mungkin pertengahan November nanti, mungkin yang terakhir. Insyaallah nanti akhir November ada PAS, yaitu penilaian akhir semester, katakanlah semester gasal. Nah, maka anak-anak selalu dipelajari terus, walaupun kita pelajaran dengan daring, tetap anak-anak semangat untuk belajar, bukunya selalu dibaca terus. Semoga kalau anak-anak nanti bisa membaca buku terus-terusan, berlanjut, semoga nanti di akhir semester nanti bisa mendapat nilai yang bagus dan bisa sukses, gitu yang dia harapkan oleh orang tua. Anak-anak yang kami sayangi dan yang kami banggakan, bab 3 ini yaitu nanti kita akan dibagi 2, yaitu nanti bab 3 yang pertama dan bab 3 nanti yang terakhir minggu setengah bulan yang akan datang nanti. Nah, bab 3 ini nanti akan menerangkan atau menjelaskan tentang membiasakan sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, ini anak-anak perlu diketahui bahwasannya kita sejak dini kita dibiasakan untuk sifat pemurah. Sifat pemurah itu berarti coro Jawane bloboh. Bloboh apa? Nyah-nyoh. Nyah-nyoh itu apa? Lomo. Nah, coro duwe harta benda, harta kekayaan, iso sering sodakoh, iso sering infak, dan lain sebagainya. Inilah sifat pemurah. Untuk itu anak-anak dibiasakan mulai sejak dini kita untuk bisa mempunyai sifat pemurah. Nyah-nyoh,
blobo, lomo, dan seterusnya. Terus untuk larangannya apa? Nah, untuk larangannya yaitu menjauhi sifat kikir, nah, kebalikan dari pemurah. Menjauhi sifat kikir. Sifat kikir itu apa? Yaitu coro Jawane ya apa istilah kikir itu? Medit. Nah, medit itu berarti ya bakhil. Bakhil itu kikir. Nah, wis ikulah. Ojo kasih kaku, ojo kasih ora ditokno duwe duit atau duwe harta, duwe sesuatu tapi tidak diberikan kepada temannya. Kamu kok, sifatmu kok medit sih, kamu sifatmu kok bakhil sih, pikir sih, jangan sampai. Itulah kita jauhi. Itu untuk melatih mulai dari dini, mulai dari anak-anak. Nanti kalau kamu sudah dewasa, sudah mengajar kekeluargaan, punya anak, punya cucu, dan lain seterusnya, ini kamu akan mudah. Kalau kamu biasakan sifat memurah, nyanyoh, duit atau orang duit, tetap ijih nyanyoh. Sifat pikir kita jauhi. Aja kasih ana wong kancane lagi loro atau kancane lagi orang duit sesuatu, kita tetap punya sifat pemurah, punya loman. Nah, maka dari itu kita bahas bersama untuk materi yang ada di sini. Tapi sebelumnya anak-anak perlu diketahui, yaitu kita nanti akan membahas dalam surat Al-Lail. Nah, surat Al-Lail yang kaitannya yaitu menjauhi sifat kikir dan mempunyai sifat pemurah. Nah, perlu diketahui juga profil daripada surat Al-Lail, nanti anak-anak bisa buka LKS halaman 47 sebagai berikut. Apa sih profil surat Al-Lail? Artinya Al-Lail yaitu malam, bengi. Surat yang keberapa surat Al-Lail itu? Yaitu surat yang ke-92. Surat yang ke-92. Daripada surat 114 surat. Ini ayat ya surat yang ke-92. Juz berapa surat Al-Lail? Yaitu ada di juz 30. Ada berapa sih surat Al-Lail? Yaitu ada 21 ayat. Nah, surat Al-Lail itu termasuk golongan surat apa? Nah, anak-anak tahu, kadang-kadang kan ada Makkiyah, ada Madaniyah. Ini Makkiyah apa Madaniyah? Di sini adalah termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu yang turun ada di kota Mekah. Surat Makkiyah yaitu turunnya di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah atau pindah ke Madinah. Berarti Rasulullah masih berdakwah di kota Mekah dalam surat Al-Lail ini. Rasulullah belum ke Madinah. Nah, surat Al-Lail ini turun setelah surat Al-A'la. Kenal surat Al-A'la? Nah, itu ono Pak A'la ya. Nah, di sini studio ada Pak A'lanya. Itu surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu beneran kalau besok nanti anak-anak bisa bertemu di sekolahan, nanti di situ ada namanya Al-Ustadz A'la Murad. Ini pas kebenaran sama suratnya dengan namanya. Ada yang di studio kita ini. Sama. Tapi enggak sama siapa. Tapi di sini ada Muhammad SAW juga ya sama kok. Oh nimbangannya gitu. Muhammad SAW, tapi kan ini Nabi Muhammad. Kalau yang bicara ini kan bukan Nabi, tapi Muhammad SAW. Sama SAW-nya maksudnya gitu. Kalau Nabi Muhammad kan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau SAW kan Sa'dullah Abdul Wahab. Tinggal sedikit, artinya berbeda, bukan singkatannya beda, bukan artinya. Ya ini sebagai intermezzo dulu anak-anak. Selanjutnya ya anak-anak kita baca bersama yuk. Yaitu di sini ada 21 ayat. Nah, kita nanti akan membaca hanya beberapa ayat saja.
Semoga nanti kita membaca surat Al-Lail ini, kita mendapat berkahnya bacaan Al-Quran, dan kelak di akhir nanti kita mendapat syafaatul Quran. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca bersama. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kita bacanya sebagian saja, sekilas. Semoga bacaan kita nanti kita mendapat pahala daripada bacaan Al-Quran dan mendapat syafaat Al-Quran besok di kelak di akhirat nanti. Amin. Perlu diketahui juga anak-anak, terjemahan daripada Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 yang kita baca tersebut dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama, demi malam apabila menutupi cahaya siang. 2, dan siang apabila terang benderang. 3, ayat ketiga, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ayat keempat, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ayat kelima, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Ayat ke-6, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, itu surga. Ayat ke-7, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. 9, serta mendustakan pahala terbaik. 10, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Ayat 11, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Setelah anak-anak menerjemahkan ayat tersebut, bagaimana isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 3 isi kandungannya di sini Allah bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang. Jadi, nak maleme wis teko berarti rinone ora ono. Tapi nak rinone ono padang berarti bengine ora ono. Ini maksudnya gimana ini? Ketika malam datang, maka cahaya siang akan tertutup dengan kegelapan malam. Jelas ya. Malam datang berarti cahaya siang tertutup dengan kegelapan malam. Jadi matahari tidak nampak, berarti yang nampak adalah malam, yaitu bulan. Ketika siang hari datang, dunia akan terang karena disinari oleh cahaya matahari yang terang benderang. Nalika malamnya sudah tidak kelihatan lagi, berarti kita sudah terang benderang. Siapa yang menyinari itu? Yaitu matahari. Nah, seperti pagi hari ini
kita dengan cahaya yang segar. Masih pagi suasana, tidak hujan, tidak terlalu panas. Segar, ini matahari sudah menyinari di sekitar kita. Allah bersumpah demi penciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Siapa sih yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan ini? Tidak lain hanyalah Allah. Berarti Allah menciptakan manusia laki-laki kek, perempuan kek. Ini yang menciptakan semuanya ini adalah Allah. Loh Pak, katanya yang menciptakan manusia itu singgawe bapak karembok iku, ayo diwine iku cuma lantaran. Lo dimarahin Pak ayah kamu nanti. Besok kalau kamu nanti sudah dewasa tahu sendiri nanti. Itu hanya lantaran saja. Tapi hakikatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan. Untuk apa sih Allah menciptakan manusia di muka bumi ini? Ini sudah saya sering jelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia di muka bumi tidak lain hanyalah untuk beribadah. Firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu. Selanjutnya ayat yang keempat sampai ayat ke-7, usaha manusia itu berbeda-beda. Maksudnya gimana? Maksudnya manusia usaha berbeda-beda itu ada yang berbuat baik dengan mencari pahala kebaikan, amal sing jariah, sing apik. Dan ada pula yang berbuat keburukan, tidak berbuat amal kebaikan tapi malah amal yang keburukan, menjalankan larangan Allah dijalankan. Inilah termasuk buruk. Contoh berbuat kebaikan seperti menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kita punya harta, kita bisa menafkahkan, bisa kita infakkan, bisa kita sedekahkan. Apa harapannya? Yaitu dengan ikhlas karena Allah, inilah pahalanya surga. Nanti ada ceritanya nanti, asbab nuzulnya nanti di bawah nanti. Berbuat kemungkaran seperti mabuk-mabukan, minum-minuman, togel, totoan. Balasannya apa itu? Yaitu tidak lain hanyalah siksaan Allah. Dimasukkan dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah usaha manusia itu yang dimaksud berbeda-beda. Ana sing apik, ana sing elek. Karena kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita usahakanlah kita amal yang baik. Jangan sampai mengerjakan amal yang perbuatan yang jelek, yang buruk. Ayat yang ke-8 sampai 11. Orang-orang yang bakhil atau kikir dan orang yang mendustakan agama, orang tersebut hartanya tidak ada gunanya dan akan menjadi celaka di neraka. Ini kesimpulan daripada orang yang bakhil, orang yang kikir, medit cetitil. Inilah termasuk orang yang orang percaya karo agama. Ada duwe harta kekayaan yang melimpah, tidak mau infak, tidak mau sedekah, apalagi tidak mengeluarkan zakat. Na'udzubillah. Berarti apa? Kehidupan dunia sepertinya surga. Ini surga dunia, katanya begitu. Oh bukan, ini adalah ujian Allah di dunia ini, bukan surga. Orang diberikan ujian oleh Allah itu bukannya kita punya harta yang melimpah ruah. Tidak, itu semua ujian. Allah memberikan hambanya di dunia ini semuanya ujian. Diberikan harta yang melimpah ya ujian, diberikan kekurangan pun juga ujian. Firman Allah dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti Allah memberikan ujian, cobaan kepada kita semua ini nanti, bisyarri dengan kejelekan, termasuk tidak punya harta kekayaan, bil khairi punya melimpah ruah, fitnah yaitu hanyalah cobaan, ujian. Nah itulah sekilas tentang ayat tersebut. Perlu anak-anak diketahui intinya daripada asbab nuzul daripada Quran surat Al-Lail. Di sini ada cerita sedikit, nanti saya kira-kira 2 menit. Cerita tentang bakhil dan orang dermawan. Ada orang bakhil di zaman Rasulullah itu punya kurma banyak sekali. Kurma tersebut diantaranya sampai mayangnya atau pakangnya nggone tonggone. Tonggone tidak punya, katakanlah tangganya itu pakir.
Akhirnya apa yang terjadi? Kurma yang sampai melengkung ke rumah tetangganya, di situ diambil orang-orang yang fakir, dimakan oleh orang fakir. Di situ ketahuan oleh yang punya kurma apa yang terjadi, diminta tidak halal. Oh, katanya begitu. Tapi orang fakir tersebut mengadukan kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Gimana Rasulullah ini? Saya memakan buah kurmanya orang yang punya kurma tersebut, tapi dilarang, tidak boleh karena saya butuh banget ini. Oh gitu ya, nanti saya temuinlah orang yang punya kurma tersebut. Ditemui oleh Rasulullah, oh ya aku kei kurma yang makan yang kuno. Nah yang punya kurma tidak boleh. Oh tidak boleh. Oh kalau tidak boleh gimana ini? Nah, terus akhirnya ada orang dermawan datang di samping Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Ini loh. Nah, ada orang yang punya kurma, kasihan tak minta tidak boleh. Terus maksudnya kasihan orang fakir sudah termakan terlanjur tidak bisa diambil, tidak dihalalkan makanannya. Oh gitu. Bagaimana ya Rasulullah? Umpama saya beli aja, nanti saya serahkan kepada dengan gimana pahalanya? Ya itu bagus. Nah, akhirnya orang yang punya kurma, pohon kurma ditemui orang dermawan. Bagaimana saya beli ini kurmanya ini? Yang mangklung di tetangga tersebut, enggak boleh. Loh kok enggak boleh gimana? Berapapun saya bayar. Oh akhirnya begitu. Mau kamu berani membayar? Iya berani, saya siap membayar. Walaupun berapapun ucapan kamu. Akhirnya kurma buah satu ini harganya lebih dari 40 kurma yang lainnya. Oh, loh kok sampai gitu harga umpamanya harganya kurma ini satu pohon itu 1 juta, tapi dilipatkan kan sampai 40. Nah, harganya kok melimpah, harganya kok sampai melencit itu. Nah, tapi orang dermawan tersebut enggak apa-apa. Dunia ini adalah harta kekayaan ini bukan milik saya kok. Nah, yang penting nanti saya bisa sedekah, bisa infak begitu. Akhirnya dibeli, berapapun harganya dibeli. Setelah dibeli, orang dermawan tersebut pohon kurma diserahkan kepada Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah menerima dan orang fakir tersebut diikhlaskan. Ya tidak apa-apa kamu makan, sudah saya diberikan oleh orang dermawan tersebut, kurma ini bisa kita makan bersama-sama, jadikan halal. Ini ya orang yang bloboh dan orang yang kikir. Siapa orang yang kikir tersebut? Orang yang bail, yaitu orang yang punya pohon kurma. Siapa sih orang yang bloboh, orang yang lomo? Yaitu yang dermawan, yang berdekatan dengan Rasulullah. Inilah perbedaan antara orang bakhil dan orang dermawan. Nah, demikian sekilas tentang kaitannya, yaitu kesimpulan daripada surat Quran, surat Al-Lail. Semoga nanti pertemuan yang akan datang nanti akan kita selesaikan insya Allah minggu depan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari bersama, semoga bisa mendapat ilmu yang manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dulu. Bila ada pertanyaan insya Allah nanti kita akan jawab di hari ini atau mungkin lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sa'dullah yang telah menyampaikan materinya terkait dengan Al-Quran hadis tadi. Surat Al-Lail. Nah, ini ada satu pertanyaan. Kami batasi hanya satu pertanyaan saja karena waktunya sudah mepet. Pak, apa alasan diturunkannya surat Al-Lail? Ini berarti asbabun nuzul. Wow, ya. Nah, sebenarnya ini tadi sudah ditanyakan. Mungkin kalau belum jelas bisa dibaca nanti di share. Oh gitu. Oke. Nanti bisa dibaca saja di PDF yang dibagikan oleh pihak madrasah. Itu sudah ada asbabun nuzulnya, cerita tentang orang bakhil dan orang dermawan. Nah, itu bisa nanti dicek, dibaca sendiri. Karena tadi sudah dijelaskan, baru saja dijelaskan. Ada satu lagi ini Pak, apakah surat Ali Imran? Ali Imrannya dihafalkan. Nah, ini materinya itu surat Al-Lail, bukan Ali Imran. Jadi mungkin ini salah baca atau bagaimana atau salah mendengarkan. Nah, itu saja pertanyaannya Pak. Berarti sudah. Nah,
Begitu, karena sudah selesai dan pertanyaannya tadi juga jawabannya ada di materi yang disampaikan dan baru saja disampaikan, nanti bisa dibaca ulang. Kami cukupkan untuk pelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sa'dullah SAW, Muhammad Sa'dullah Abdul Wahab, yang telah menyampaikan materinya terkait dengan surat Al-Lail tadi. Untuk selanjutnya, yakni pelajaran akidah